Dengan bantuan sinar lampu yang pas-pasan, ku baca dengan penuh seksama tulisan yang terpampang di gerbangnya tersebut. Komplek pemakaman umum. Ia pun mengusap-usap perutnya yang berlumuran dengan cairan merah tuh. Sempat kuperhatikan juga ada banyak belatung dan ulat-ulat kecil berkerumun di lubang dekat perutnya tuh. Sungguh menjijikan. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horor Area. Ini tepatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Gimana juga puasa kalian guys? Semoga puasa kalian lancar-lancar aja ya sampai hari lebaran tiba. Amin. Kali ini gua akan bawain sebuah trade horor yang cukup serem berjudul Teman Ngobrol karya Ada Betrasti. Gimana keseruannya? Gimana cerita lengkapnya? So tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama ceritanya di sini di Horor Area. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi beberapa waktu lalu. Seperti biasa, nama tempat dan toko disamarkan untuk kenyamanan masing-masing tuh. Aku tersentak dari tidurku yang terasa begitu lama. Ternyata dari tadi aku pun bermimpi. Tapi mimpinya begitu mengerikan. Sekujur tubuhku masih bergidik. Seolah-olah mimpi tersebut bukan sekedar mimpi buruk biasa. Kudapati cuma ada diriku saja yang berada di dalam musola kecil tersebut yang terletak di SPBU tempat aku singgah tadi. Saking lelahnya aku dalam perjalanan, tak terasa aku pun terlelap saat menumpang istirahat tersebut. Bergegas, aku pun keluar tuh membasuh muka agar pikiranku bisa sedikit segar tuh. Lokasi di sekitar SPBU tersebut juga lengang. Hanya terlihat beberapa karyawan yang masih bertugas saat itu. Rasa kantukku benar-benar hilang setelah tertidur cukup lama. Akhirnya, aku pun mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan pulang saat itu juga. Mobil box yang kukemodikan itu berjalan pelan menembus gelapnya malam. Aku tak berani membawa mobil ini dengan cepat. Selain lokasi tersebut minim penerangan, aspal yang meliputi jalan tersebut tidak begitu mulus tuh. Terlalu beresiko bila harus mengebut di sana. Padahal, jalan yang kulalui ini ada akses satu-satunya penghubung dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya tuh. Kulihat jam pun hampir menunjukkan ke angka 10, masih sekitar 5 jam ke depan. Barulah aku sampai di kota tempat rumahku berada. Seandainya saja aku tak ketiduran seperti tadi, mungkin aku sudah berada jauh dari daerah ini. Jalanan ini terlalu gelap. Sekitarnya masih banyak pohon-pohon besar dan semak belukar seperti hutan. Rumah-rumah penduduk pun sepi sunyi tuh. Kayak di kuburan aja. Kuputar musik agak keras untuk mengatasi rasa sepi tuh. Sementara mobilku pun meluncur dengan kecepatan perlahan tuh. Ada seorang wanita sedang berjalan sendirian di tepi jalan. Ia pun melihatku. Tak lama dari itu, ia pun melambaikan tangannya tuh. Mungkin ia butuh tumpangan. Sebelumnya, jarang sekali aku menemui penumpang seperti ini. Apalagi ini seorang perempuan. Ya, kali ini bolehlah tolongin orang sesekali. Lumayan juga kan buat teman ngobrol. Pikirku dalam hati. Tanpa pikir-pikir lagi, kupinggirkan mobil boxku tersebut dan membuka pintunya. Seraya kepalaku melongo melihat perempuan yang hendak menumpang tersebut. Ia pun berlari-lari kecil menuju ke mobil. Perempuan itu mengenakan baju berwarna putih dan bawahannya berupa rok berwarna putih pula tuh. Ia juga membawa sebuah tas tangan mungil yang mungkin isinya itu kosmetik. Makasih loh mas, udah mau numpangin.
Katanya kala itu ketika ia sudah duduk di dalam mobil tuh. Aku pun tersempat membalas perkataannya. Kala itu aku pun masih sibuk memperhatikan wajahnya. Manis juga nih cewek. Ucapku dalam hati. Lah kok bengong sih mas? Serunya kala itu dengan aksen medok yang kental tuh. Tiba-tiba aku pun menjadi tergagap-gagap. Oh iya, kita jalan ya. Lalu kami pun meneruskan perjalanan bersama tuh. Makasih lagi ya mas, udah mau numpangin saya. Sama-sama. Jawabku kala itu sambil menampar senyum manis kepadanya. Timbul rasa penasaranku dengan perempuan ini. Aku juga jadi ingin mengenalnya lebih dekat tuh. Jatuh cinta pada pandangan pertama nih ye. Mbak ini siapa namanya? Aku Kartina mas. Kalau masnya sendiri siapa Toyo? Nama saya Wibowo mbak. Tapi panggil saja Charles. Sekali ngencar langsung les hilang. Hehehe. Kalau aku kala itu bercanda biar lebih akrab tuh. Sudah menjadi kebiasaanku memakai nama palsu saat perkenalan dengan seseorang. Kenapa? Supaya kedengarannya keren aja. Kartina pun manggut-manggut tuh. Ia pun lalu tersenyum sedikit. Wajahnya pun begitu ayu dengan rambut sepanjang bahu. Mbak dari mana dan mau kemana nih? Malam-malam buta gini kok malah keluyuran? Tanyaku kala itu yang sedari tadi penasaran dengan tujuan si mbak ini. Mau pulang ke rumah ibu mas. Oh, mau ke rumah ibunya toh. Kirain saya tadi mbaknya itu demit yang lintas. Ucapku sambil tertawa tuh. Kartina pun terdiam. Ia tak merespon gurauanku saat itu. Mungkin ia tersinggung dengan gurauanku tadi tuh. Mbak Kartina, Panggilku kala itu saat melihat ekspresi mukanya yang begitu kaku. Tiba-tiba saja ia pun mengeluarkan suara yang menghikik tuh. Kartina pun masih terkikik-kikik dengan pandangan menatap lurus ke depan tuh. Hampir saja ku injak pedal rem secara mendadak karena terlalu paniknya dengan hal tersebut. Tiba-tiba kikikannya pun berubah menjadi tawa pecah tuh. Maaf ya mas, maaf. Aku pun menarik napas lega. Aku pun sadar kalau kala itu aku dikerjai olehnya tuh. asem bener. Mbak ini gimana sih? Bercandanya kira-kira dong. Bahaya tahu. Rutuku kala itu. Ia pun masih tertawa. Ia merasa puas berhasil menakutiku yang memang agak penakut ini. Salahnya mas dong. Kok tega banget. Aku disamain sama demit. Setan mana coba yang punya body bahenol kayak aku. Pungkasnya kala itu sambil bergaya menggoda tuh. Iya deh, kamu memang Mbak Enol. Ucapku dalam hati. Udahlah, lupain aja. Ngomong-ngomong, saya belum tahu rumah ibunya si Mbak. Di mana sih tempatnya? Itu di jalan maju mundur loh mas. Hah? Jalan maju mundur yang kecamatan Jungkir Balik itu kan? Oh, Yang bener aja. Jalannya itu masih sangat jauh dari sini Mbak. Pakai kendaraan aja bisa sampai 3 jaman baru nyampe ke tempat tersebut. Lah ini mbaknya mau jalan kaki sampai ke sana. Nyampenya kapan? Pikirku kala itu. Bodoh amatlah. Aku pun capek dan bosan dikerjai dia terus. Udahlah, saya mau konsen ke jalannya aja. Udah gak seberapa jauh ini jaraknya. Tak lama setelah itu, si mbak tersebut malah merapatkan matanya. Ia mengantuk. Tapi kalau ingat kelakuannya yang iseng, bikin hati jengkel jadinya. Tak lama kemudian, kami pun sampai tuh di jalan maju mundur. Lokasi di mana rumah ibunya Kartina berada. Ia pun menyebutkan kalau rumahnya tersebut terdapat di dalam sebuah gang tuh. Dengan pelan-pelan, kususuri jalan menuju gang tersebut yang ia maksud.
Di sepanjang jalur ini, terdapat bagian bukit-bukit tinggi di bagian dan kanan kirinya tuh. Pada bukit-bukit tersebut, berjejer banyak sekali kuburan-kuburan tua di sana. Agak ngeri juga ya kalau lewati daerah ini sendirian malam hari. Biasanya aku selalu agak ngebut ketika melintasi jalan yang terkesan horor ini. Bahkan teman-temanku yang sesama pemudi pun banyak yang bilang jika jalan ini termasuk jalan yang angker tuh. Walaupun aku sendiri belum pernah mengalami kejadian mistis di tempat ini. Kepalaku pun masih celengak-celinguk tuh, berusaha menemukan gang tersebut. Mana nih mbak gangnya? Udah setengah jalan lo belum kelihatan juga. Dekat kok mas, sebentar lagi. Kumajukan mobil tersebut sedikit lagi. Tak jauh dari sana, tepat di sebelah kanan jalan, kulihat ada sebuah gerbang dengan penerangan seadanya. Nah itu dia gangnya mas. Syukurlah akhirnya sampai juga. Ucap batinku kala itu yang kelelahan. Kutepikan mobil tersebut di sebelah kiri jalan. Ketika tiba di gang tersebut, Kartina pun malah menyeberang dan ia pun akan sampai ke rumah ibunya dengan aman. Tapi rasanya ada yang ganjil. Gang tersebut lokasinya terlalu gelap dan tak nampak ada satupun rumah di sebelah sana. Dengan bantuan sinar lampu yang pas-pasan, ku baca dengan penuh seksama tulisan yang terpampang di gerbangnya tersebut. Komplek pemakaman umum. Aku pun seketika loncat kali itu karena kagetnya. Gak salah ini tepatnya mbak. Wanita itu pun terduduk dengan posisi badan ditegakkan tuh dan menghadap ke arah diriku. Senyumnya juga aneh. Ia menyeringai dengan seramnya. Benar mas, ini lokasinya. Makasih ya udah mau anterin. Mendadak ia pun cekikikan lagi untuk kesekian kalinya tuh. Namun untuk yang sekarang, suaranya pun jauh lebih melengking tuh. Mbak, udah dong mbak, saya capek. Bentakku kala itu dengan kemarahan yang hampir memuncak tuh. Tapi saat melihat perubahan Kartina, pada penampilannya pun begitu drastis tuh. Amarahku berbalik menjadi ketakutan yang luar biasa. Dua matanya pun menonjol, seolah-olah bijinya tersebut akan mencuat keluar tuh. Wajahnya pun yang tadinya begitu ayu, menjadi keriput bersama dengan mulutnya yang menganga lebar dan meneteskan liur. Astagfirullah. Rupanya Kartina ini memang setan sungguhan. Tololnya, kenapa tak aku sadari semenjak ia naik mobil tadi tuh dari awal. Setan emang penuh tipu muslihat. Tubuhku pun seketika kaku, tak dapat digerakkan. Aku hanya sanggup mematung dan menonton setan tersebut menyiksaku dengan rupanya yang menakutkan tersebut tuh. Ia pun tertawa mengerikan dengan raut muka seram tepat di depan wajahku. Dengan sekonyong-konyong, hidungku pun diterpa bau busuk yang amat sangat menyengat tuh. Aromanya pun begitu membuat mual. Sampai-sampai aku pun kala itu dibuat muntah olehnya. Alright. Cuh. Lah kebauan Thomas. Hihihihihi. Enak kan? Enak ya. Ucap setan Kartina tersebut. Ia pun mengusap-usap perutnya yang berlumuran dengan cairan merah tuh. Sempat kuperhatikan juga ada banyak belatung dan ulat-ulat kecil berkerumun di lubang dekat perutnya tuh. Sungguh menjijikan, tapi aku pun tak ingin kalah dengan keadaan. Ku baca doa dalam hati, doa-doa keselamatan yang ku hafal saat itu. Aku memohon kepada Tuhan agar teror ini segera berlalu. Tenagaku sendiri sudah terkuras habis. Hingga akhirnya penglihatanku pun mulai samar. Namun aku pun masih sadar saat setan tersebut berkata, Aku mau pulang dulu ya mas. Lain kali aku numpang lagi. Makasih loh mas, udah mau nganterin. ia pun berucap seperti itu sambil kepalanya bergoyang-goyang ke kanan kiri itu secara menakutkan. Pandanganku pun semakin memburam. Tapi telingaku masih bisa mendengar kalimatnya yang ia sebutkan secara berulang-ulang tuh. Makasih loh mas. Makasih loh mas.
Makasih loh, Mas. Dan seketika semuanya pun menjadi gelap total tuh. Singkat cerita, aku pun tersentak dari tidurku yang begitu lama tuh. Barusan tadi aku bermimpi, tapi mimpinya mengerikan banget. Sekujur badanku pun masih terasa bergidik. Seolah-olah mimpi tersebut bukan sekedar mimpi buruk biasa tuh. Kudapati hanya ada aku sendiri di dalam musola kecil tersebut yang terletak di SPBU yang tadi kusinggahi. Setelah membasuh mukaku, kuputuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang sekarang juga. Kulihat jam hampir menunjukkan ke angka 10 ketika mobil box tersebut kukendarai mulai berjalan tuh. Di depan sana, ada seorang wanita yang sedang berjalan sendirian. Melihat mobilku yang lewat, ia pun segera melambaikan tangannya tuh. Kemungkinan ia butuh tumpangan. Kutepikan mobil tersebut, lalu segera kubukakan pintunya agar ia dapat masuk. Lumayanlah buat teman ngobrol. Gumamku kala itu. Makasih ya, Mas, udah mau numpangin. Salam kenal ya, Mas. Namaku Kartina. Gimana ceritanya? Lumayan serem bukan? Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Dan buat kalian yang punya cerita horor ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja. Kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di sini di bawah ini ceritanya. Kami tunggu ceritanya ya. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.